بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang kami hormati, para jamaah Majlis Haul, para orang tua, para tokoh masyarakat, aparat pemerintahan, wabil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua DKM Masjid As-Salam Bapak Haji Hasan Abidin, yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ustadz Luqman Hakim, Bapak Ustadz Luqman Hakim SPDI sebagai Imam Masjid As-Salam, yang kami hormati Bapak RW yang lama, RW 9 yang lama, Bapak Budi Wandri. Kemudian yang kami hormati Bapak RW yang baru, Bapak Supardiono. Dan yang kami hormati Bapak RT 7 RW 9, Bapak Barito. Bario. Bario Pak ya? Siapa yang ngerubah ini Pak? Bapak Bario. Ya, mohon maaf. Segenap jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun mohon maaf karena kekurangan saya, ketidaktahuan saya tidak sebutkan namanya, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Dan mudah-mudahan kita yang kumpul di sini selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore menjelang malam ini kita bisa berkumpul Bapak Ibu sekalian dengan izin Allah. Walaupun banyak sekali kekurangan, banyak sekali kemaksiatan kita, keburukan kita, namun tidak pernah berhenti Allah memberikan kita hidayah, taufik, kesehatan, kemampuan untuk hadir ibadah dan hadir di majlis dzikir dan ilmu. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lama ini pasca lebaran, ada 2 bulan yang lalu, kita merasakan betul bagaimana gelombang penyakit, COVID lah dan lain sebagainya, itu merata dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, di seluruh Indonesia bahkan dunia. Hampir semua orang itu terkena penyakit.
entah COVID atau lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Kita rasakan betul, bahkan tidak sedikit di antara jamaah kita di sini yang menjadi korbannya. Merinding Pak, Bu, kalau saya menceritakan bagaimana di kampung saya, padahal kampung jauh dari keramaian, tapi sehari itu bisa 5 orang yang meninggal dunia. Setiap hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dengerin di masjid ini. Siangnya ada lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tukang kita Pak, Bu, yang lagi bangun masjid bingung. Setiap hari ada itu pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ini mengingatkan kita tentang perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau merasakan banyak orang yang memberikan pengumuman si fulan meninggal, si fulan meninggal. Kulla yaum yuqal mata fulanun. Setiap hari orang bilang, orang mengumumkan si fulan meninggal. La budda sayati yaumun yuqalu fihi mata Umar. Pasti suatu hari nanti akan datang hari di mana orang akan mengatakan Umar meninggal dunia. Masya Allah. Sayyidina Umar paham betul apa yang terjadi pada saat itu akan terjadi pada dirinya. Hari ini kita mengumumkan, DKM mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka cita telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Rudi. Ada Pak Rudi pamit sini. Ada lagi ya? Kata saya kagak ada kali. Mohon maaf Pak, ini bukan Rudi yang ini, contoh. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Karja. Ada Bapak Karja? Nggak ada kan ya? Karba. Karsa. Tak ada baik. Telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia Haji Mamat misalkan. Nggak ada, aman ya? Nggak ada. Haji Mamat pada jam sekian. Pada hari itu kita bayangkan Pak, Bu, akan datang di mana orang akan menyebutkan nama kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Fitrian Nabil. Ya Allah. Jangan dulu. Contoh doang ini. Iya. Contoh doang. Nah, ini adalah nasihat yang paling mengena untuk kita. Bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Sekarang bagaimana kita menyiapkan kematian tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan bisa menghampiri kalian. Dimanapun. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kalian berada di benteng yang kokoh, di benteng yang tinggi. Ini teringat cerita di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini cerita populer, Pak. Jadi suatu ketika Nabi Allah Sulaiman duduk sama menterinya. Lagi duduk, lagi ngobrol begini, datang satu orang. Tampangnya nakutin. Orang ini datang ngobrol sama Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi orang ini mukanya ngeliatin si menteri tersebut. Bingung. Dia liatin. Sambil ngobrol sama Nabi Sulaiman, dia liatin itu orang. Si menteri tersebut. Nah, menteri itu bahasanya apa? Don. Ngeper, Pak. Diliatin sama orang tersebut. Tampangnya sangar. Pas orang itu pulang, si menteri ini nanya, "Ya Nabi Allah, tadi orang itu siapa kok ngiatin saya sampai begitunya? Saya sampai takut." Kata Nabi Allah Sulaiman, "Itu tadi malaikat Israel. Lagi berbadan, lagi berwujud manusia." Lah, kok ngiatin saya sampai begitu? Saya sampai takut. Ini bagaimana nih Nabi Allah Sulaiman? Apakah dia akan mencabut nyawa saya? Saya nggak tahu, kata Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, tolong bantu saya, pindahkan saya
pergikan saya, jangan di sini. Saya pengen jauh dari sini. Saya pengen dibuang ke India, Bu, di pedalaman. Itu ya namanya zaman dulu. Nabi Allah Sulaiman punya tentara banyak. Jin, iblis. Jangankan orang, singgasana Ratu Bilqis aja, itu bisa ada di hadapan Baginda Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman, dalam kedipan mata. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu langsung diberangkatkan oleh Nabi Sulaiman dalam sekejap, besoknya sudah nyampe ke India. Pas di India, datang itu malaikat Israel. Pas banget nyabut nyawa dia di India situ. Jadi pertanyaan, kenapa ini manusia atau malaikat Israel ketika itu berwujud manusia ngeliatin ini menteri? Karena dia bingung. Dalam catatan saya, besok sore ini orang meninggal di India. Kenapa orang ini masih ada di sini? Dia bingung dia. Di catatan saya besok sore. Ini nggak mungkin nih, orang ini di sini, dalam waktu seharian udah ada di India. Bukannya dia lari menjauh dari kematian, justru dia mendekat. Ya Allah, kematian itu nggak bisa kita hindari. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka dari itu, ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Dalam kehidupan ini, banyak yang kita cari. Tapi intinya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Yaitu kebahagiaan dan ketenangan. Apapun yang kita cari, apapun yang kita lakukan, kita cuma pengen kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Betul? Jadi nggak ada yang lain-lain. Kita bukan mencari harta yang banyak. Bukan mencari bini sampai 4. Bukan keturunan yang kuat-kuat. Bukan. Tapi ketenangan hidup. Kebahagiaan hidup. Karena kalau kita udah meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua yang kita punya itu nggak ada artinya buat kita. Bahkan mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini kalau bapak-bapak punya nama nih. Ketika baru meninggal, barusan hidup, habis itu mati. Nama bapak itu udah nggak disebut lagi, Pak. Udah berubah sebutan. Bapak dibaringin nih, Pak, jasadnya di dalam ruangan. Kemudian ada orang datang. Nama bapak namanya Bapak, tadi apa? Haji Mamat. Bapak Haji Mamat. Ditanya, ada nggak orang datang nyelawat bahasanya ya? Nanya, Pak Haji Mamat di mana? Ada yang nanya begitu, Pak? Nggak ada. Nanyanya bagaimana? Jenazah di mana? Sampai nama kita, Pak, udah nggak ada harganya di situ. Nama kita udah nggak disebut. Jenazah di mana? Mayitnya ada di mana? Nama kita sudah ditinggalkan ketika kita meninggal dunia. La ilaha illallah. Maka yang kita cari yang sebenarnya adalah kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian dalam hidup kita. Bagaimana kita mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan? Yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Selalu hati kita berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis titipan Allah kepada Nabi Muhammad. Redaksinya dari Allah. Kata Allah di dalam hadis qudsi, ahlu dzikri ahlu mujalasati. Orang-orang yang senang berzikir kepadaku adalah orang yang selalu duduk bersamaku. Orang yang selalu berzikir kepadaku adalah orang yang selalu duduk bersamaku. Duduk di sini jangan dibayangkan duduk sama kita, Pak, sambil ngopi, sambil ngongkok. Allah bukan begitu. Tapi Allah selalu bersama kita selama kita berzikir. Mujalasah, Pak, itu artinya kedekatan, Pak. Kita dekat kepada Allah, Allah pun dekat kepada kita. Itu mujalasah. Ahlu dzikri ahlu mujalasati. Bagaimanapun bentuk zikir kita, ada yang sholat zikirnya, aqimis sholata li dzikri. Ada yang baca Quran zikirnya, Quran. Di sini ada program Pak, khatam Quran, enggak di masjid.
Hah? Dulu ada. Mudah-mudahan seminggu sekali khatam. Sampai sekarang. Hah? Oh, seminggu 1 juz. Oh, alhamdulillah. Seminggu 1 juz. Mudah-mudahan jadi 1 juz 1 kaca. Ya, nambah 1 dong. Bagus, Pak. Karena memang apa? Ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu kalam siapa, Pak? Kalamullah. Kalamullah. Bagaimana Allah ingin berbicara dengan kita? Allah itu tidak bisa kita jangkau dengan panca indera dan akal kita. Bagaimana kita ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita ingin memahami apa yang Allah inginkan dari diri kita? Itu adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, seyogianya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan untuk kita sebagai hamba yang ingin dekat kepada Allah. Kita nangis, Pak, Bu, dalam membaca Al-Quran. Paham nggak paham, nangis. Bisa kagak bisa baca Quran, nangis. Apalagi kagak bisa baca Quran, iya, nangis. Karena memang kagak bisa baca, bingung bacanya. Jadi nangis. Mendengarkan Al-Quran, ya Allah, hati kita tersentuh. Rindu, bahkan nangis. Bahkan kalau memang hati kita nggak nangis dengerin Al-Quran, maka nangisi hati kita yang nggak bisa nangis. Kenapa sekeras itu hati kita? Mendengar kalamullah dibacakan tapi tidak tersentuh dan tidak menangis. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada dzikiran lain yang kita lakukan, terserah kita. Selama hati kita selalu mengingat Allah, maka selama itu juga Allah bersama kita. Ketika Allah bersama kita, semua urusan kita dikendalikan, diatur oleh Allah sebaik-baiknya. Jadi nggak ada istilahnya itu gelisah, Pak. Biar kata kagak ada beras di rumah kita, tetap aja kita kelaparan. Tapi tenang hidup kita. Biar kata hidup kita pas-pasan duitnya, Pak, Bu. Tapi kalau bersama Allah, itu tenang hati kita. Biasanya kalau sebelum subuh ada dzikiran, Pak, itu. Biasanya di sini baca apa? Oh, masing-masing aja. Sampai syuruk. Kalau sebelum ini, habis adzan sebelum sholat. Dzikir masing-masing ya. Ada amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ikutin saya bapak-bapak, ibu-ibu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca 100 kali, Pak, Bu. Kalau waktunya lama, alhamdulillah cukup baca. Apa kegunaan daripada dzikiran ini? Pertama, pasti mengademkan atau menenangkan hati kita. Yang kedua, ini termasuk dzikiran yang bisa melunasi hutang kita, Pak. Jadi selain kita usaha nyari duit, ada doa, ada dzikir untuk membantu Allah, untuk membantu kita supaya Allah meringankan hutang kita, Pak. Jadi kita baca dzikiran ini. Kalau mau mantep lagi, habis subuh dan habis asar kita baca surat Al-Waqi'ah. Kalau masih gelisah juga, nih utang masih banyak, baca surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Biar lapang hati kita. Kalau masih gelisah juga, Bapak buka lemari. Di bawah baju itu ada surat. Ini tenang deh, ini utang kita lunas. Dibuka, iya, dibawa. Iya, selesai. Jadi itulah. Kita baca itu. Tapi kalau di At-Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ada bacaan khusus. Yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ini rutin. Semua di pusat, di At-Taqwa pusat dan di At-Taqwa cabang kita baca ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai maha hidup, wahai maha yang mengatur segalanya, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Kita baca 40 kali, Pak, Bu.
Supaya apa? Jadi wiridan ini, ada salah satu ulama dalam tidurnya didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan dikiran ini. Baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Apa kata baginda Rasulullah dalam mimpi, Pak? Ini bukan hadis ya. Dalam mimpi, jika kamu membaca dikiran ini sebanyak 40 kali, maka hati kamu akan selalu hidup. Di saat hati-hati manusia yang lain itu pada mati. Hati kalau udah mati, Pak, itu dinasehatin nggak bakal kena. Hati kalau udah mati, diajak kebaikan itu berat, luar biasa. Hati kalau udah mati, dibilanginnya itu malah marah-marah. Nah, itu udah mati hatinya itu, Pak. Bagaimana kita menghidupkan hati tersebut? Dengan berzikir, salah satunya dengan ini. Setelah membaca 40 kali, zikiran ini ditambahkan 10 kali. Yaitu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 10 kali. Ini doanya siapa, Pak? Bu? Doa Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau dimakan ikan paus terbesar di dunia, itu beliau berzikir di dalam perut ikan paus, dijaga oleh Allah karena zikiran ini. Ini namanya zikirannya nih, Pak, mustajab nih. Mujarab ini, Pak. Udah diamalin oleh seorang nabi dan rasul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dijaga itu Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan paus. Maka kita baca la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, inilah kita baca zikiran. Terus banyak zikiran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca-baca kitab atau sering hadir majelis ta'lim, pasti selalu mendapat ajaran zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya begini Pak Imam ceramahnya udah kayak kajian taklim. Jadi bikin ngantuk. Betul? Enggak. Alhamdulillah. Enggak enak ngomongnya ya. Apa kunci yang kedua kita ingin tenang, kita ingin bahagia, kita ingin damai? Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur, kata Allah di dalam hadis qudsi yang sama, ahlu syukri, ahlu ziyadati. Orang yang selalu bersyukur kepadaku adalah orang yang selalu aku tambahkan nikmatnya. Kita doa sama Allah, alhamdulillah. Kita meminta hanya kepada Allah, alhamdulillah. Ini kenikmatan luar biasa. Karena di kampung sana, Pak, jauh, bukan di kampung saya. Dulu katanya kampung saya, yang sekarang ini saya tempatin, banyak yang mintanya sama pohon. Banyak yang mintanya sama pohon. Saking keramatnya itu pohon, Pak, sekarang masih dijaga itu. Walaupun udah nggak ada. Tapi pohonnya masih ada itu. Legend pohonnya itu. Kalau bapak-bapak pergi ke Gabus, sono, daerah Sri Amur, Sri Mahi. Daerah Sri Mahi, itu ada di Pulau Dadap, itu ada pohon. Itu orang dari mana-mana, itu minta sama pohon itu. Jadi dukun-dukunnya itu, mintanya sama pohon ini, Pak. Tapi alhamdulillah, kita diberi hidayah oleh Allah, kita hanya meminta kepada Allah. Namun, perlu diingati, sebanyak apapun permintaan kita kepada Allah, jangan sampai melupakan rasa syukur kita kepada Allah. Kita meminta, ya Allah, saya sakit ini, nggak sembuh-sembuh, ya Allah, sembuhin penyakit saya. Padahal, anak keturunannya sehat pada soleh-soleha. Istrinya setia, hartanya tidak putus-putus. Tapi doa sambil mengeluh. Ya Allah, sembuhin saya susah banget ini. Nggak bisa ngerasain makanan. Nah, ini jangan sampai doa kita, ini membuat kita lupa bersyukur akan nikmat yang sudah Allah berikan. Karena syukur ini lumayan berat, Pak. Bagaimana kita menyadari diri kita untuk bisa bersyukur kepada Allah? Kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum. Dari segi dunia, bapak-bapak ibu sekalian, lihat orang yang ada di bawah kita ekonominya. Itu yang membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu kalau liburan, silahkan ke kampung saya sana, Pak. Sawah masih luas. Sawah masih luas, alhamdulillah.
Itu kalau pagi-pagi embun kita lihat enak, sore kita lihat enak, adem. Walaupun bukan sawah kita, tapi adem lihatnya. Dan kita lihat Pak, Ibu sekalian, Masya Allah, ekonominya itu menengah ke samping, ke bawah terus Pak. Mohon maaf ya, ini tadi saya dengar dari Bapak Endang, Alhamdulillah Pak Ustadz, di sini orangnya gampang-gampang. Kalau dimintain bantuan, apalagi untuk masjid, Masya Allah, ringan. Duitnya juga ada gitu. Asal itu ada yang nanya, kurang berapa Pak Endang? Kurang 9 juta, udah saya ngelunasin. Alhamdulillah pada enteng-enteng. Orang sono, kampung saya, Alhamdulillah, saya ada masjid, ada majelis ta'lim, pada enteng-enteng juga. Pak, cuma duitnya abu-abuan semua. Abu-abuan itu kotak amal masjid, abu-abuan semua. Berapaan Bu? 2.000-an. Tapi Alhamdulillah, kita bersyukur. Itu pada enteng, kita pintain pada enteng. Walaupun tidak sebanyak ini. Namun tetap penilaian pahala itu bukan dalam nominal. Tapi keikhlasan dan kebesaran hati dia untuk mengeluarkan. Bapak mungkin mengeluarkan 9 juta, 5 juta. Tapi harta Bapak banyak, miliaran. Tapi mereka punya duit cuma 30 ribu, 20 ribu. Mengeluarkan 2 ribu itu Masya Allah. Pahalanya bisa jadi banyakan mereka. Bapak bersyukur memiliki harta keluarga yang sehat dan sempurna. Alhamdulillah. Karena mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kadang ada orang dikasih harta lancar. Dikasih bini sehat kagak tua-tua. Tapi ya mohon maaf, susah dikasih anak. Dikasih anak meninggal. Dikasih anak meninggal. Ini saya rasakan, saya pernah menemani teman saya. 2 kali, anak pertama Alhamdulillah selamat. Sampai tumbuh besar. Anak kedua dan ketiga meninggal dalam kurun waktu yang sama. Anak kedua 4 hari atau 5 hari kemudian itu meninggal. Anak kedua seperti itu juga. Anak ketiga seperti itu juga. Dalam kurun waktu 4 hari atau 5 hari itu meninggal dunia. Sampai saya nemenin di anak yang ketiga belum lama. Jadi teman saya ini pemborong. Alhamdulillah rezekinya lancar. Namun emang kata orang, wallahu alam, ini mungkin kebetulan. Nah, jadi orang kalau hartanya lancar, biasanya ada aja yang kagak lancar. Ini salah satunya anak. 2 kali Pak, itu meninggal dunia, Masya Allah. Diuji di anak. Mungkin ada kita yang anaknya pada sehat, kuat, hartanya banyak, tapi dianya yang sakit. Enggak bisa merasakan kebersamaan keluarga. Tidak bisa merasakan harta yang sudah dia kumpulkan dari masa mudanya. Betul. Nah, Alhamdulillah kita masih sehat, kuat, anak kita masih bersama kita. Harta kita walaupun enggak banyak, tapi cukup untuk kita ibadah kepada Allah dan terus bersyukur. Cukup kita untuk beramal, infak, sedekah jariyah, dan lain sebagainya. Bersyukur itu penting. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Cara kita mendapatkan kedamaian adalah dengan husnudzon. Ini ibadah yang termasuk berat ini. Ibadah yang termasuk jarang kita lakukan. Husnudzon itu adalah berprasangka baik. Lawan daripada husnudzon apa? Suudzon. Berprasangka buruk. Ini husnudzon ini kepada siapapun, termasuk kepada Allah, termasuk kepada tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, itu husnudzon. Husnudzon kepada Allah maksudnya apa? Apapun yang terjadi kepada kita, musibah yang silih berganti, cobaan yang enggak pernah berhenti-henti, kita yakin itu adalah teguran agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada sesama. Ini ada cerita menarik. Ada orang kaya, Bapak Ibu sekalian. Orang kaya ini terkenal dengan husnudzon. Ada orang datang minta uang, dia kasih. Dia berprasangka baik bahwa orang ini memang betul membutuhkan. Tanpa dia cari kebenarannya seperti apa. Kalau ada yang datang ke dia, dia kasih. Ada yang perlu bantuan dia kasih.
Sampai suatu ketika, sifat orang kaya ini terdengar oleh seorang perampok. Perampok ini nyamar jadi kiai, pakai jubah, pakai imamah. Datang ke rumah orang kaya tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini orang kaya nyambut. Kiai. Kelihatannya kiai. Dia nggak berprasangka buruk apa-apa. Dia husnudzon. Silahkan masuk, dijamu. Dijamu, dikasih makan. Akhirnya bingung. Ini perampok. Bagaimana ini saya mau ngerampok? Saya udah dikasih makan. Bahkan habis makan, ini kebetulan orang kaya punya anak, Bapak Ibu sekalian, ini cacat. Kakinya pengkor. Pengkor tahu, Pak? Iya, jalannya begitu. Atau bahkan nggak bisa jalan. Karena dia ngiranya kiai, dia ambil air, Pak Kiai, tolong doain air ini. Didoain. Ini anak saya lagi kurang sehat, lagi sakit. Dari dulu saya udah berobat kemana-mana. Tolong doain, minta keberkahan. Doa sama Allah biar disembuhkan anak saya ini. Lah, ini perampok bingung. Ya udah dia doain aja, Pak. Apa dia doain ini. Didoain lah. Dan airnya itu diapain? Diusap ke kakinya, bahkan diminum. Keesokan harinya, jadi di hari itu dia gagal. Dia kasih tahu anggotanya, hari ini kita nggak ngerampok dulu karena saya kekenyangan, bega. Besok kita datang. Pas besok datang, dia kaget, Bapak Ibu sekalian. Anaknya sembuh. Masya Allah, anaknya sembuh. Perampok itu kaget. Dia langsung datang ke rumah orang kaya tersebut. Dia bilang, Bapak, saya ini perampok, bukan kiai. Saya ini orang begal, ngambil harta. Cuma kenapa anak Bapak itu bisa sembuh? Dari sini dia bilang, saya selalu husnudzon. Selalu berprasangka baik kepada orang, bagaimanapun orang tersebut. Karena husnudzonnya itu, Pak, dia dapat 2 buah kebahagiaan. Yang pertama, anaknya sembuh. Yang kedua, nggak jadi dirampok. Betul, Ibu. Yang kedua, ini perampok dapat hidayah. Taubat langsung. Alhamdulillah. Jadi kebaikan Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun, itu selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat. Kemudian, ini udah kemalaman ini. Sampai jam berapa, Pak, ini, Pak? Wah, udah mau jam 9. Terakhir, Pak, ini ada cerita juga, saya demen cerita. Dan sambil dongengin, Pak. Ntar Pak sampai pulang, sampai rumah tinggal tidurnya aja. Jadi ada seorang nelayan, Bapak Ibu sekalian. Nelayan ini nangkepin ikan, kemudian suatu hari, istrinya ini nyiangin ikannya. Pas nyiangin ikan, istri ini mendapatkan satu permata, bagus, luar biasa. Dia nggak pernah melihat permata seindah itu. Istrinya bilang, Pak, ini saya dapat ikan permata di dalam perut, batu permata di dalam perut ikan. Nah, kemudian dia jual ke toko sebelah yang jual beli batu permata. Ini udah malam. Batu permata berlian, dia bilang, saya nggak bisa menakar nilai batu ini. Ini terlalu indah, terlalu wah. Silakan kamu ke kota, ke pusat kota. Di sana ada toko besar. Dibawalah ke toko yang ada di pusat kota. Ternyata pedagangnya juga nggak mampu mendatangkan itu. Menilai, menakar daripada batu permata itu. Namun dia tunjukkan bahwasanya pejabat yang ada di kota kita, ini dia suka sama batu permata ini. Dan dia termasuk pengkoleksi. Dia datang dari ini, si nelayan ini ke orang yang pejabat yang ada di kota tersebut. Dia tawarkan, dia kasih lihat, Masya Allah, ini batu permata termasuk yang saya cari-cari. Sebagai balasannya, sebagai bayarannya, silahkan kamu masuk ke gudang saya. Itu gudangnya apa aja ada, Pak. Jadi ada 3 ruangan. Di ruangan pertama, itu ada berlian-berlian. Berlian sebanyak apapun silahkan kamu ambil. Tapi nggak ada yang secakep itu. Di ruangan yang kedua,
Itu ada permadani, kasur yang luar biasa, empuknya. Nah, kalau kita tidur di situ, Pak, muka sama badan kita mendem, nggak kelihatan. Kemudian di ruangan ketiga, itu ada makanan, minuman, dan lain sebagainya. Terus dikasih waktu sama si pejabat ini. Kamu masuk, dalam waktu 6 jam, kamu keluar. Kamu ambil semau kamu, kemudian keluar dalam waktu 6 jam. Kemudian nelayan ini bilang, ngapain saya 6 jam? Saya cukup 2 jam saja untuk mengambil itu semua. Tapi kata pejabat, tidak. Kamu 6 jam di dalam, kemudian keluar. Baik kalau begitu. Dia udah memprediksi nih. Dia udah ngitung-ngitung. Saya makan dulu, minum dulu sepuasnya. Habis itu saya ke ruangan yang ke-1. Saya ambil permata sebanyak-banyaknya sebagai balasan jualan berlian tersebut. Dia masuk dah itu, ibu sekalian. Dia makan, minum di ruangan ketiga. Sebanyak-banyaknya. Nah, dia selesai kekenyangan. Dia menuju ke ruangan pertama. Ke permata. Tapi di tengah-tengah jalan dia ngelihat kasur. Habis makan, tidur. Dia tidur itu pules. Ya Allah, ini sia-sia kalau saya kagak tidur di sini. Permadani nggak pernah saya lihat. Biasanya tidur di balai. Dia tidur di permadani. Seiring berjalannya waktu ada yang bangunin. Bangun, bangun, bangun. Waktu kamu sudah habis. Sudah 6 jam. Bangun. Lah, kaget dia. Saya belum ngambil apa-apa ini. Tunggu saya. Tidak. Kamu itu bahasanya bodoh. Udah dikasih waktu 6 jam, tapi nggak ada yang kamu ambil. Keluar sana. Keluar, nangis. Harusnya kamu itu ngambil berlian dulu, kemudian keluar langsung. Atau di berlian terus, tunggu. Langsung keluar, kamu bisa makan sepuasnya, bisa beli tempat tidur yang paling enak. Tapi kamu malah terlena di kasur. Inilah gambaran kita di dunia ini, ibu-ibu sekalian. Apa maksud daripada intan berlian yang ada di dalam perut ikan itu? Itu adalah kehidupan kita, ruh kita. Untuk apa kita gunakan ruh dan kehidupan ini? Ini ada minuman dan makanan, ini adalah kebutuhan kita. Kemudian intan permata yang ada di ruangan pertama, ini adalah amal soleh kita. Dan yang di ruangan kedua itu adalah nafsu, godaan dunia kita. Seringkali udah kita hidupin kebutuhan kita, kita ingin ibadah, tapi godaan dunia luar biasa. Sampai waktu kita yang begitu lama bertahun-tahun, kalau kita logikakan Bapak Ibu sekalian, puluhan tahun itu adalah waktu yang lama untuk kita mengumpulkan amal ibadah soleh. Amal soleh, amal kebaikan. Tapi tidak. Ternyata ketika kita tua, baru sadar, ya Allah, kenapa sesingkat ini kita hidup? Belum ada kebaikan yang saya kumpulkan. Bahwa kemaksiatan, keburukan yang banyak di hidup kita. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Surandi bin Rejo Sumarto. Semoga apa yang beliau infakkan daripada hartanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Kemudian beliau meninggalkan keturunan, semoga keturunannya dijadikan keturunan yang salih dan salihah, berguna dan manfaat bagi nusa dan bangsa serta agama. Dan juga istri beliau semoga selalu diberikan kesehatan dan kesabaran, dijadikan istri yang setia sedunia dan sesurga. Dan kita yang hadir di sini semoga bisa menjadi muslim yang baik, yang bisa mengambil ibrah daripada semua kejadian yang kita lalui. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Doa. Duduk aja ya. Ini udah disebutin nih Pak tadi. Udah ya.
إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وسنيه ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم خصوصا إلى المرحوم Bapak Haji Surandi bin Reja Sumarto والمرحوم Bapak Homam Ibu Rasi binti Marhum Bapak Jawa Sumarto bin Ibu Marhum Bapak Darwan bin Matniyarti وصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار واعذهم يا إلهنا من عذاب القبر وفتنته وأدخلهم الجنة مع الأبرار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الحق الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم